selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Hari ini mau bahas tentang praktikum. Berhubung kita work from home, yang seharusnya sih kamu masuk ke dalam lab ya. Tapi sepertinya hari ini akan menjelaskan secara teknis pelaksanaannya, walaupun dengan cara ya mungkin nggak maksimal lah ya. Abis pasca corona, semoga pelaksanaan nanti di lab tetap dilaksanakan sehingga kamu bisa tahu secara realita penggunaan alat di laboratorium. Oke. Hari ini saya mau jelasin modul praktikum kimia yang ada di Gizi. Namun ini bisa juga dipelajari buat mahasiswa saya yang di teknik kimia, mau angkatan 2018 maupun 2019. Dan yang di Gizi ini kan angkatan 2019 yang saya ajarkan. Namun apabila mahasiswa angkatan 2018 mau belajar, tidak masalah ya. Sekaligus kamu mau memperdalam materi, mungkin ada beberapa yang kurang. Jadi saya di sini saya optimalkan kembali yang kurang-kurang saya di tahun sebelumnya. Melihat tahun ini saya tim teaching dengan Bu Linda salah satunya ya kalau di kimia, soalnya saya ngajar 2 jadi bingung kadang-kadang dosennya ya. Cuman yang saya ingetin itu adalah saya materi apa sih yang harus dikerjakan, apa yang harus saya sampaikan ke kalian. Yang saya sampaikan adalah materinya di sini. Kalau dilihat ada pengenalan alat laboratorium. Nah, kalau di alat laboratorium itu sebenarnya sudah dijelaskan. Kenapa saya bilang sudah dijelaskan? Karena saya minta kalian belajar dari YouTube yang tentang praktikum kimia analitik. Itu ada pengenalan alat-alat dasar dan saya meminta itu dijadikan juga resume. Dan saya sudah sharing ke Google Classroom. Jadi kita akan refresh dulu terkait penggunaan alat-alat apa yang akan digunakan agar kamu tidak lupa lagi. Kenapa saya refresh? Karena kita tidak masuk ke dalam lab. Jadi saya memperhitungkan kira-kira apa sih yang kamu kurangnya ya. Jadi disitulah saya berusaha untuk menambahkan informasi terkait apa yang sudah kamu dapat sebelumnya di SMA maupun kamu di semester genap lalu ya. Oke, di sini saya tunjukkan lagi mode praktikumnya ya, pengenalan alat laboratorium di sini ya. Jadi bisa dipakai mahasiswa di teknik kimia maupun di gizi ini. Biasanya kita tahu kelas kimia, tapi yang kayak mana ya gitu kan ya, rata-rata seperti itu. Labu Erlenmeyer flux itu kayak yang mana ya, lupa gitu ya. Oke, lalu ini ada alat-alatnya. Nah, kalau mungkin ini kan gambar 2 dimensinya ya, kamu bisa lihat di internet ataupun dari video saya sebelumnya yang di praktikum kimia analitik. Jadi kamu bisa menambah apa yang kamu pelajari. Oke, selanjutnya ini ada statif, ada tabung reaksi dan kawan-kawan ya. Tapi nanti di sini juga saya buatkan loh ya. Lalu di sini ada alat pembakar bunsa, ini metodenya ya. Lalu ini cara memanaskan cairan atau larutan. Lalu ini cara membaca volume atau gelas ukur. Terus yang di bawah cara menggunakan pipet ya. Terus ini cara menggunakan burette ya. Terus ini cara melakukan penyairingan. Terus cara menggunakan raca atau bahasanya timbangan ya. Kalau timbangan saya punya timbangan sendiri di sini ya, timbangan biasa lah ini ya. Jadi nanti ditunjukkan lah ya. Nanti pas di video keberapa videonya saya ubah jadi lebih gede saya ya. Setengahnya ini. Oke. Terus cara menggunakan raca, prinsip dasar melakukan penimbangan. Nanti tetap disampaikan oleh saya, tenang aja. Terus langsung ke materi yang kedua, larutan. Bab 2 bukan saya yang menjelaskan ya. Jadi tapi materi ini sempat saya singgung saya bahas di materi saya di kimia di prodi gizi dan bagaimana menghitungnya segala macam. Jadi
kamu harus flashback ke video tersebut ya. Nanti kalau buat yang teknik kimia, saya kasih materinya, saya taruh di Google Classroom sehingga kalian tahu mana video yang harus digunakan. Terus ini molaritas. Nah, saya di bagian stoikiometri ya. Apa aja sih stoikiometri ya? Saya jelaskan ini karena sebenarnya materi ini saya ubah ke arah sini ya nanti ya. Karena saya jabarkan di PDF saya. Jadi stoikiometri itu kita mampu memahami, mengetahui reaksi yang terjadi pada berbagai larutan. Yang intinya di sini nanti akan ada JOB sebenarnya. Nah, JOB itu layaknya JSO dan JSA. JSO itu adalah Job Safety Operation dan JSA adalah Job Safety Analysis. Jadi kalau kamu sebelum masuk lab sebenarnya seperti yang saya katakan di sini ya, kamu tuh masuk itu sudah menggunakan bukan jasa ya, ini just lab ya. Just lab ya. Jadi sambil saya jelaskan ini saya tambahkan di sini. Jadi just labnya yang kayak mana? Lengan panjang. Ini orang yang saya kasih kotak merah itu orang yang saya maksud berpakaian ketika masuk laboratorium yang semestinya. Kenapa? Ketika terjadi something, terjadi trouble, terjadi masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan, ya, saya pernah cerita tentang tumpahnya bahan kimia, ya, nanti saya taruh linknya juga di sana. Jadi just lab itu adalah salah satu alat bagian depan untuk mengurangi efek tersebut sebenarnya ya. Lalu lengannya panjang ya. Warnanya tidak harus putih sih sebenarnya, bisa merah, hijau, biru dan kawan-kawan terserah sebenarnya, cuman rata-rata kalian selalu didoktrin untuk warna putih ya. Padahal putih itu mudah sekali kelihatan kotornya ya Bu. Sebenarnya kembali lagi ke kamu. Kalau saya memang dulu ada just labnya putih karena saya pikir memang putih ya. Ketika sekarang sudah beranjak, dicek di Tokopedia, di Shopee atau di pembelajaran online lainnya itu warna-warni, dan kemarin saya beli warna merah ya, merah marun, dikiranya lambang Unsika. Enggak ya, sebenarnya waktu itu saya lihat di toko itu warna yang oke ya merah, itu doang sih, kagak ada yang lain ya. Dan kita rata-rata punya just lab itu satu udah ada kill in the kumel ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, termasuk sekarang dengan WFH. Sebenarnya ketika kamu keluar tuh harus mandi, masuk rumah tuh langsung mandi lagi. Kalau cuman keluar segala macam sebentar ya, cuci tangan cuci kaki lah, oke lah ya. Kenapa? Ketika masuk lab itu banyak sekali kontaminan, banyak sekali zat kimia yang menempel ke kulit kamu, ke baju kamu dan kawan-kawan, nanti saya ceritakan ya. Lalu bawahannya menjuntai ke mata kaki, maksudnya celana atau rok panjang ya. Sarung tangannya sekali pakai yang nanti ada di bawah. Terus ada masker penutup wajah yang sekali pakai. Terus beralas kaki tertutup, maksudnya sepatunya ya, bukan sepatu teplek kayak anak perempuan. Ya, kalau sepatu teplek anak perempuan itu, kalau saya bilang Keds, yang lebih aman itu Keds sebenarnya ya. Bukan yang model Kedsnya kayak merek maaf, Converse ya. Converse, terus yang mana ya? Kalau saya bilang seperti ini ya. Sepatu Nah, sepatu seperti ini sebenarnya tidak aman kalau bilang ya. Kenapa? Ini tipis masalahnya ya. Saya sarankan ya sepatu yang Keds lah ya. Kalau Keds ini saya asal merek aja dulu ya. Nah, ini kan dia bisa terlihat tuh tertutup dan bahannya cukup tebal ya. Ini sebenarnya kenapa ada alasan kamu memilih barang ketika kamu berurusan dengan lab ya. Kalau saya memang nggak nyaman dengan sepatu yang Converse itu. Kenapa ya? Memang dari dulu nggak pernah pakai yang itu mungkin ya. Jadi saya lebih nyaman dengan Keds ini, selain karena memang lab dan kawan-kawan, dan dia saya bilang lebih aman gitu ya untuk tumpahan dan kawan-kawan. Balik lagi ke sini, terus kaos kaki dipakai ya. Jadi kalau habis masuk lab pakai kan segala macam ya, pulang ganti langsung ya. Jangan pelit-pelit sama hidup sendiri, apalagi tentang kesehatan ya, karena kamu masuk ke lab.
Kalau pengalaman saya dulu masuk lab itu harus makan. Di sini saya bilang sini ya makan, dan kalau bisa pagi harinya minum susu. Kalau misalnya kita masuk labnya tuh di sore hari ya. Jadi kalau masuk labnya pagi ya usahakan di subuhnya sudah minum. Kenapa? Bisa keliengan ya. Mungkin kamu yang ya saya nggak tahu ya, maksudnya perbedaan universitas mungkin ya. Karena lab itu dipakai banyak orang kan, belum sempat disterilkan dan kawan-kawan. Itu kalau di dalam lab belum makan, nggak minum susu, aduh itu bisa teng tong teng deh, kepalanya sempoyongan ya. Belum lagi ditambah kita pressure, kita harus pre-test, kita post-test dan kawan-kawan eksperimen, dan itu tidak ada waktu lagi karena waktunya cukup ya, kalau bilang 2 jam tuh lama ya, tapi begitu masuk laboratorium itu waktu terasa singkat. Belum lagi cuci ini segala macam ya, belum lagi menulis hasil laporannya. Jadi sebenarnya di lab itu lebih kebanyakan mentalnya. Jadi kalau misalnya kamu nggak makan ya mungkin tangan kamu geter ya, tremor ya segala macam. Lalu kita juga harus menyiapkan buku praktikumnya. Nah waktu nge-lab itu sebenarnya buku praktikum itu sudah paham isinya, alurnya dan kawan-kawan. Kenapa? Sudah nggak ada waktu lagi karena sudah punya tim, harus siap bagi apa ya kalau bilang strategi. Jadi nggak di dalam lab baru ngasih ini segala macam ya, tidak bisa. Dan itu kayak langsung otomatis ya saya bilang, kamu ketua timnya, kamu yang ambil alat, kamu yang meneteskan, kamu yang ngamatin segala macam. Nah itu tim atau kerjasamanya jalan. Tapi ketika pretest ya balik lagi secara individual, karena harapannya kan dari asisten atau dari dosen pengampu itu kamu tidak melakukan kerjasama. Jadi diikuti ya, diikuti maunya seperti apa. Lalu ketika sudah masuk itu laporan pendahuluan sudah dikumpulkan, dan kami selalu melakukannya on time. Jadi jangan ada alasan ini itu, sebenarnya bukan apa ya saya bilang, hal umum sekali dan dijadikan itu suatu hal yang biasa, bukan apa. Dengan mengaretnya waktu ya sebenarnya kamu sendiri yang rugi. Kalau di kami anggota kurang satu tidak boleh bisa masuk lab, itu saja ya, nggak usah diribetkan ya, dan tidak ada jadwal penggantian. Jadi bisa dianggap satu modul kamu udah ketinggalan, hilang kamu ya. Nah terus kita juga telah merekam kegiatan praktikum apa saja yang akan dikerjakan. Jadi jangan sampai baru di lab baca apa yang harus dilakukan, ini ngitungnya gimana. Bahkan kalau udah ada persamaan kamu sudah tahu mengkira-kira apa segala macam strategi yang kamu lakukan, bukan bingung ya. Dan kalau dulu kan handphone itu bukan suatu barang yang dipakai ya, jadi kita selalu menggunakan kalkulator, membawa kalkulator. Kita nggak terbiasa ngitung pakai handphone. Kenapa? Dengan handphone itu sebenarnya apa ya, mungkin karena beda zaman ya, saya pun tidak terbiasa menghitung pakai handphone sebenarnya. Kenapa? Karena semuanya pakai kalkulator. Saya lebih nyaman pakai kalkulator ya, kalkulator manual seperti ini. Dan ketika ada kalkulator saintifik di handphone, responnya tuh agak mana ya, karena layar sentuh mungkin ya, itu jadi agak jauh dari apa yang, kalau ini tuh bisa kayak ada feeling ya. Itu dia ya, apalagi kalau pakai Excel lebih enak lagi saya. Jadi kalau di atas ini saya biasanya pakai Excel, dan di Excel itu lebih leluasa sayanya. Oke, di sini kamu sudah lihat orangnya seperti apa ya. Ini adalah prepare dari kita. Jadi kamu pakailah baju ya, kalau kamu bajunya lengan panjang lengan pendek is okay, karena just lab kamu lengan panjang. Lebih bagus lagi kalau kamu lengan panjang, baju kamu lengan panjang lebih oke lagi. Dan di lab itu jangan berharap AC. Kenapa? Ada yang di ruangan saya itu kan ada AC ya, di lab itu dihidupkan. Saya tidak masalah setelah membuang bahan kimia yang sudah dibuka. Misalkan seperti ini ya. Ini sudah pernah dipakai. Ya, dan ini bahan kimia. Terus hidupkan AC, saya nggak akan. Nah, di lab itu barang-barangnya belum dibuka sama sekali, masih tersegel. Jadi, saya berani ngidupin AC. Tapi kalau bahan kimia itu udah ada yang dibuka satu saja, maka AC tidak boleh dijalankan. Nah, jadi sempet dulu di praktikumnya gizi, ini saya ngajarin praktikum sekalian bercerita ya, agar kamu tidak keluar. Oh kok nggak ada AC sih seperti ini? Hello, ini laboratorium ya. Laboratorium itu lebih cocok kepada exhaust. Dan kami pun kalau untuk lab yang untuk AC itu mikrobiologi, untuk menghidupkan mikroba, karena suhunya butuh 25, suhu standar kamar atau ruangan. Jadi
Kalau di lab itu panas dan kawan-kawan, ya mungkin sirkulasinya nggak bagus. Kalau selama ini saya kuliah dari dulu S1, ya S2 tuh ada AC1 lah ya. Saat S1 itu kapasitas ruangan 100, kami tidak pakai AC satupun. Dan saya nggak tahu kenapa ya, kami nggak ngerasakan panas sama sekali. Ya, jadi di ruangan lab itu tidak ada AC, hanya ada exhaust ya. Jadi buat sirkulasi aja. Jadi kipas tuh ya biasa lah ya, kipas kecil gini doang, gini aja udah agak enakan ya, tidak yang wah panas sekali itu enggak ya. Nah, jadi kamu harus prepare diri kamu dengan jas lab, dan ya saya sarankan ya kamu ya cucilah itu jas lab kamu, minum susu ya, pakai, kalau di lab itu biasanya lebih aman sebenarnya pakai jeans ya, jeans yang agak gumur dikit lah ya, jangan terlalu ketat. Karena kalau jeans itu bahannya lebih tebal sebenarnya dibandingkan celana bahan ya, tapi masing-masing ya, karena ada celana bahan juga yang tekstur dari kainnya itu tebal. Dan minum susu, biasanya susu macam-macam ya, terserah ya, ada yang Bear Brand segala macam, silakan ya. Nah itu dia. Nah ini dulu ya, bukan sekarang tuh kayak masker tuh mahal segala macam ya, nggak ada urusannya ya. Saya nggak tahu lah itu. Kalau dulu kami menggunakan ini ya, dia sekali pakai. Dan memang kalau ini sekedar informasi ya, banyak orang yang pakai masker ini ya, nggak tahu saya berapa jam ya, tapi ini aslinya hanya 4 jam maksimal ya. Kan nge-lab 2 jam ya, ya udah langsung pakai, langsung buang. Dan buang itu digunting dulu, dirobek dulu apa kek ya, segala macam. Dan ini juga, ini sarung tangan ini pakai. Kenapa? Ada bahan kimia atau padatan kimia itu sebenarnya sensi dengan kulit kamu dan kawan-kawan. Ya mungkin kamu nggak kerasa, nanti setelah selesai baru kamu ngerasain tangan kamu tuh kasar dan kawan-kawan ya. Lalu ini juga ada goggle ya, ada goggle di sini yang mungkin takutnya nanti pakai bunsen kan ya. Kalau kita lagi mau ngebakar itu jangan ngarahin ke muka gini ya, disirang ke arah sana ya, dimiringkan ya. Jadi jangan sampai ke arah kamu. Apalagi kalau ini larutan, kita mau nyium begini. Ya jangan salah ya. Jadi diginikan. Baunya pakan gini ya. Kalau kita lagi mau membakar sesuatu, misalkan ini adalah tabung reaksi, maka ini adalah penjepitnya, ini agak miringkan. Ya, karena kalau misalnya dan dimiringkan beda dengan sudut kamu, dan posisi bukan yang pertama sini, tidak boleh ada orang di depan kamu. Karena kalau misalkan dia bereaksi, ini keluar kena seseorang di depannya, ya itu harus diperhatikan. Lalu di sini ada alat analitis ya, neraca analitis. Saya jelasin sampai sini dulu, nanti saya ubah dulu pengaturannya agar kamu bisa agak besar dikit, karena akan saya tunjukkan beberapa peragaan alat ya ke kamu ya. Sampai di sini dulu untuk yang praktikum ini, nanti kita lanjut lagi di part 2. Terima kasih, sampai jumpa di channel DCU.